Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kepanikan Paulus sang atas kicauannya yang membuatnya menjadi tidak nyaman saat ini, lalu mengalihkannya dengan cara meminta agar Yahya Waloni, UAS, Ustadz Felix, dan sebagainya juga ditangkap sebagai penista agama. Lalu kemudian dikumandangkan kembali atau didukung oleh Saifuddin Ibrahim. Tentu saja ini pernyataan kepanikan dan kedunguan akut dari keduanya. Kenapa? Pertama, Kristen tidak mengenal namanya penistaan agama karena agama ini memang didirikan dengan cara nista, hina, fitnah, kebrutalan, dan kerusakan di semua dimensi. Sebab jika ada umat yang paling menistakan Yesus adalah Kristen itu sendiri, tidak hanya dijadikan sebagai tumbal dosa kepada iblis atas obsesi mereka ingin selamat secara instan, tetapi juga bahkan darahnya diminum dan dagingnya dimakan layaknya ajaran pamfir dan kanibal, dan masih kurang apa penistaan mereka terhadap terduga Tuhan mereka sendiri. Kedua, Uas dan Yahya Waloni pernah mengatakan bahwa salib adalah simbol iblis. Mereka juga tidak mengarangnya, tetapi mereka merujuk dari pernyataan Alkitab sendiri yang mengatakan bahwa perencana pembunuhan sadis atau brutal atas Yesus adalah iblis. Dan itu dikatakan dalam Lukas 22 ayat 3. Lalu salib adalah juga simbol kutukan iblis. Itu juga dikatakan di dalam Ulangan 21 ayat 22-23 dan Ulangan 18. So, jika melihat dari pernyataan Alkitab sendiri, lalu di mana Uas dan Yahya Waloni dianggap sebagai penghina atau menistakan Kristen? Jika pernyataan mereka dianggap menistakan Kristen, maka seharusnya terdakwa utamanya adalah penulis Alkitab, bapak-bapak gereja penggagas sekte ini, dan terutama adalah Paulus, bukan siapa-siapa. Ketiga, jika tentang mengatai umat lain secara kasar dan tidak beradab adalah penistaan agama, maka Yesus adalah terdakwa utamanya, sebab dialah yang kerap memaki dan mengatai, hai orang-orang tolol, orang bodoh, munafik, anjing, ular bludak, iblis adalah bapakmu, kepada Yahudi dan non-Yahudi. Adakah yang lebih kasar dan hina dari hinaan yang dilakukan oleh Yesus ini? Keempat, jika ada kaum yang paling menistakan, menganiaya secara sadis, memfitnah, menghina, berlaku brutal dan biadab terhadap Yesus adalah Yahudi, Romawi yang kini menjadi pusat keagamaan sekte ini di Vatikan, dan Bani Israel, karena merekalah yang menghina, menyiksa, menganiaya secara keji, dan membunuh sadis, brutal secara perlahan Yesus di tiang kutukan, bukan Islam, apalagi Yahudi. Sebab sampai hari ini mereka masih menganggap bahwa Yesus adalah Mesias palsu, manusia terkutuk, anak haram, Bunda Maria adalah pezina, Kristen ajaran sesat, musyrik secara sempurna, dan pemuja setan, karena menurut Yahudi, salib adalah simbol kutukan setan. Bahkan di dalam Talmud Yahudi Giting 57a dikatakan bahwa Yesus tengah direbus di neraka dengan kotoran panas. Kurang sadis apa Yahudi menistakan Kristen dan Yesus? Lalu apakah mereka berani protes, melaporkan, atau menghukum Yahudi karena dalih penistaan agama? Tidak, karena Tuhan mereka adalah orang Yahudi dan Romawi adalah juru selamat Kristen yang sebenarnya, sebab merekalah yang menjadikan Yesus sebagai tumbal atau tebusan dosa dengan cara membunuhnya. Ironisnya, Islam yang sama sekali tidak terlibat dalam penganiayaan dan fitnah terhadap Yesus dan bahkan mengimani ajaran beliau justru dianggap sebagai musuh Kristen. Padahal kalau mau jujur, Islamlah yang pantas mengklaim diri sebagai pembela Yesus, akidah dan juga kitabnya. Islam juga jelas tidak percaya dan tidak mau mengakui bahwa Yesus bisa dibunuh oleh iblis untuk dijadikan sebagai tumbal. Islam juga mengikuti semua ajaran beliau, bertuhan tauhid, ritual sujud menghadap Betel, Baitullah atau Bait Allah, bersunat sebagai perjanjian lahiriah yang kekal antara umat Abraham dengan Tuhannya, tidak makan babi dan sebagainya. Dan pantasnya Islamlah yang protes dan melaporkan Kristen yang telah menistakan Yesus dan ajarannya secara keji dan brutal selama ribuan tahun, apalagi menganggap Yesus sebagai tumbal kepada kuasa maut atau iblis. Dan ini benar-benar penistaan yang amat keji, bukan sebaliknya. Terlalu banyak untuk diuraikan. Yang pasti jika ada kaum penista terbesar, terkeji, dan terkejam terhadap Yesus di dunia ini adalah Yahudi, Romawi, dan Kristen, bahkan melebihi penistaan iblis terhadap beliau sekalipun, bukan Islam. Intinya adalah fakta-fakta ini tidak akan pernah bisa terpikir dan dianggap benar oleh kaum penuhan orang mati, karena hukum alam telah mengajarkan kepada kita bahwa
Orang munafik akan selalu berpikir, berkata, dan berlaku secara terbalik dalam semua hal. Salam bagi yang berpikir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.